Seorang kesatria dewa dihantam sampai tembus dinding. Tapi bukannya mati, misteri baru justru dimulai. Seven Summer benar-benar kalah atau sekedar jeda sebelum kebangkitan? Chapter 1162 bakal jadi jawabannya atau malah bikin kita makin bingung. Selamat datang di 91,92 FM, channel yang akan bawa kamu ke dunia anime dan manga. Siap untuk mendapatkan informasi terbaru tentang anime yang lagi trending, bahasan mendalam tentang manga yang bikin penasaran, dan diskusi seru tentang karakter-karakter favoritmu. Bersiaplah untuk merasakan petualangan persahabatan dan emosi yang tak terlupakan. 91,92 FM, Explore Your Imagination. Seven Summer adalah salah satu dari God Knight, pasukan elit Mary Geouse. Dari awal dia udah nunjukin sisi obsesifnya pada Shakuyaku. Pemikirannya gila, kalau dia nggak bisa memiliki Shaki, maka nggak ada satupun orang yang boleh memilikinya. Di momen paling genting itulah Rayleigh datang. Dengan jurus Zigandana, Rayleigh dengan cepat menghantam Summer sampai tubuhnya mental keras menembus dinding. Adegan ini bikin lega seolah ancaman udah berakhir. Tapi kalau kita perhatikan lagi, apakah benar Seven Summer sudah tumbang total? Ingat, God Knight bukan pasukan biasa. Mereka punya satu keistimewaan mengerikan, regenerasi tanpa batas. Mau ditembak, ditebas, bahkan dibelah, tubuh mereka bisa kembali seperti semula. Contohnya jelas di bab ini. Saint Mafe, rekan Summer, sempat kena serangan jarak jauh Shirohige. Tubuhnya terbelah dua, benar-benar terpotong secara horizontal. Tapi yang terjadi, Mafe cuma tampak kaget, lalu pulih kembali seolah nggak pernah terluka. Dengan fakta ini, masuk akal kalau serangan Rayleigh sekalipun mungkin cuma memberikan efek sementara. Seven Summer bisa jadi akan bangkit lagi setelah tubuhnya regenerasi. Sekarang kita tarik ke alur Elbaf. Di sana ada perbedaan menarik. Skoper Gaban sempat melawan Seven Summer. Bedanya, serangan Gaban bikin regenerasi Summer melambat. Tubuhnya sempat tercerai-berai dan butuh waktu lebih lama untuk pulih. Apa rahasianya? Kalau kita lihat chapter 1148, ketika Gaban menebas Summer, ada kilatan petir hitam muncul. Itu tanda jelas penggunaan Hausoku Haki tingkat tinggi. Bahkan di bab 1149, kapak Gaban diperlihatkan dengan efek petir yang khas. Lalu di chapter 1152, Gaban memberikan peringatan kepada Luffy. Kesatria dewa itu bukannya abadi, ada celah untuk melumpuhkan mereka. Dan kuncinya adalah penggunaan Hausoku Haki. Bandingin dengan Rayleigh di chapter 1161. Serangan Higanbana memang kuat, tapi nggak ada tanda-tanda petir hitam. Jadi meskipun serangannya cukup keras untuk melemparkan Summer, dampaknya mungkin nggak permanen. Ini mirip dengan serangan Shirohige ke Mafe. Brutal, mengerikan, tapi akhirnya target bisa pulih lagi. Ini memunculkan dua kemungkinan. Pertama, Rayleigh memang belum mencapai level Hausoku Haki setinggi Gaban. Kedua, di masa itu kru Roger belum benar-benar memahami rahasia keabadian kesatria dewa. Yang bikin makin menarik, Seven Summer ternyata mengenali Gaban. Di chapter 1148 dan 1149, reaksinya jelas. Dia panik begitu tahu lawannya adalah Skoper Gaban. Pertanyaannya, dari mana Summer mengenal Gaban? Apakah ada kaitan dengan insiden God Valley? Atau ada pertemuan lain yang belum terungkap? Anehnya, di chapter 1161, Gaban belum muncul. Rayleigh yang lebih dulu bertarung. Jadi kalau Summer memang masih hidup, masuk akal kalau nanti Gaban lah yang akan benar-benar menjatuhkannya. Di sisi lain, chapter 1161 juga kasih momen emosional. Rayleigh berhasil menyelamatkan Shakuyaku tepat waktu. Mereka berdua menangis lega, momen langka yang bikin pembaca ikut tersentuh. Roger lalu memberi perintah kepada krunya, ambil harta dan segera kabur, seolah misi sudah selesai. Tapi kita tahu, cerita One Piece nggak akan sesederhana itu. Masih ada peristiwa besar yang akan tercatat dalam sejarah. Pertarungan Roger dan Garp melawan Rocks di Sebek. Artinya, sebelum sampai ke titik itu, masih banyak kejutan yang bisa muncul. Termasuk kemungkinan Seven Summer bangkit kembali. Kalau benar Summer masih hidup, maka dia bisa jadi ancaman tambahan sebelum perang besar itu pecah.
Dan disitulah mungkin peran Chopper Gaban jadi penentu. Dialah orang yang membuat Super Summer benar-benar panik. Dialah yang sudah membuktikan kalau kesatria dewa bisa dilumpuhkan. Jadi, apakah Super Summer sudah benar-benar kalah di bab 1161? Atau justru Oda sedang menyiapkan kebangkitan yang bisa mengubah jalannya sejarah? Menurut kalian gimana? Summer akan bangkit lagi atau tidak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena diskusi kayak gini selalu bikin One Piece semakin seru. Thanks sudah nonton di 91,92 FM. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Petualangan dan misteri baru bakal selalu menunggu. Explore your imagination.